Memang masalah yang dihadapi anak muda sekarang lapangan kerja gitu ya. Tapi nggak usah takut. Setiap generasi punya ciri sendiri, ya kan? Punya juga kelebihan dan kekurangannya. Kira-kira seperti apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak muda hari ini yang mencari pekerjaan itu? Kan terbatas sekali. Jangan sampai nanti setelah lulus nggak ada itu pekerjaan. Yang masalah kan itu sekarang. Jadi harusnya melihat potensinya diri sendiri. Temannya kuliah ini dia ikut ini. Ya itu. Dengan sulitnya lapangan pekerjaan, dengan banyaknya pencari kerja ini, solusinya seperti apa kira-kira? Selamat datang di Radar Bojonegoro Podcast. Telah hadir bersama saya Mas Teguh Haryono. Selamat siang Mas Teguh. Siang Mas. Oke Mas Teguh, hari ini kita akan berbincang tentang ketenaga kerjaan Mas Teguh ya. Dimana kita tahu bahwa lapangan kerja itu tidak banyak, tapi pencari kerja itu membludak cukup banyak. Satu lowongan pekerjaan mungkin diperebutkan oleh 1.000 orang. Oke, Mas Teguh nanti mungkin punya gambaran, punya solusi-solusi mengenai hal ini. Monggo Mas, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang masalah yang dihadapi anak muda sekarang lapangan kerja gitu ya. Tapi nggak usah takut. Saya mengatakan semua juga mengalami begitu. Jadi kalau dulu ya saya juga mengalami, terus generasi mengalami, tapi mungkin hari ini mereka mengalami terasa karena kedatangan informasi kan begitu luar biasa. Kalau dulu kan mungkin orang nggak dengar aja. Gitu terbatas gitu ya dulu. Terbatas informasinya. Tapi jangan lupa, setiap generasi punya ciri sendiri, ya kan? Punya juga kelebihan dan kekurangannya. Hari ini kan sekali lagi anak muda yang sedang mencari kerja ini kan sangat aware terhadap digital gitu ya. Dan itu harusnya dia tidak, pertama mereka mempunyai potensi kemungkinan tidak hanya di katakanlah kalau bicara Bojonegoro tidak hanya bisa diterima di Bojonegoro saja. Jadi harusnya ya ada masalah, tapi apakah nggak ada solusi? Harusnya ada. Kira-kira gue bisa nyatakan. Kira-kira seperti apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak muda hari ini yang mencari pekerjaan itu? Kan terbatas sekali. Atau kalau di Bojonegoro mungkin terbatas, atau mungkin dia harus keluar daerah. Maksud saya, atau mereka harus keluar. Pertama gini, anak muda harus punya keyakinan bahwa dia bisa. Ini generasi yang sekarang ini generasi yang tergesa-gesa kalau jeleknya ya. Generasi tergesa-gesa, generasi yang pengen santai. Ya nggak apa-apa, bener dia santai. Sekarang ada alat ini kan gampang bisa dipakai gitu kan. Tapi juga mereka jangan lupa loh, generasi ini adalah generasi yang memiliki ambisi lebih kuat dari saya. Bisa main mungkin sudah masih setengah-setengah gitu kan. Dan mereka selalu aware terhadap kemajuan, ya kan. Mereka juga percaya dirinya sangat tinggi. Tapi begitu jatuh langsung drop, ilfil dan segala macam kan. Nah itu harusnya mereka harus tahu, pertama harus tahu pasti kalau apa-apa pasarnya ya. Ke depan apa sih yang dilihatnya, ya kan. Ya ngambil kursus, ngambil kemampuannya yang selaras dengan kebutuhan ke depan. Perubahan sekarang cepat sekali. Kalau dulu mohon maaf nih adanya cuma ilmu jurusan sipil sama militer. Lalu sipil berkembang. Ada teknik mesin, teknik kimia, teknik elektro segala macam. Sosial juga berkembang gitu kan. Nah, ke depan apa sih diperlukan sih? Berubah loh. Jangan sampai nanti setelah lulus nggak ada itu pekerjaan. Yang masalah kan itu sekarang. Contohnya, ya mohon maaf, teller makin lama makin kurang, ATM tambahkan. Nah kalau ngapain sudah susah sekolah teller kan nggak ada gunanya. Ya kira-kira gitu kan. Sekarang yang di asuransi udah mulai hilang karena sudah pakai ini. Ya mereka harus aware dulu, anak muda ini pasar ke depan apa dulu. Jangan asal sekolah, jangan ambil kursus gitu kan. Pertama itu. Kedua, yang dia harus punya keyakinan bahwa dia masih bisa masuk ke pasarnya. Memang ini kalau saya juga terus-terang saya salah satu yang bina Forum Insinyur Muda Indonesia. Ini pertanyaan selalu mengatakan, Pak, kenapa sih sekarang saya kok dikurangi kesempatan? Enggak dikurangi kesempatan. Kamu kurang jeli aja melihatnya, ya kan? Kurang mendengar orang tua, mana yang baik, mana yang harus dilakukan. Saya rasa apa yang harus dilakukan, skillnya tinggi, teknisnya tinggi. Dan yang kurang anak muda sekarang. Jadi anak muda itu juga harus memperhatikan mereka kuliah itu jurusan apa? Lah ya iya. Depannya gitu. Gini Mas,
pertandingan itu kan tergantung jalur yang dipilih tuh. Hmm. Yang milih kan masing-masing itu kan. Sampean kecepatan yang bukan kecepatannya, katakanlah ambillah si speed A. Sampean kalau masuk di jalur itu sampean kalah, ngapain? Harus tahu diri tadi, melihat diri sendiri maunya ke depan apa. Lalu pilih jurusan itu. Atau ambil bidang itu, atau hobinya itu dikembangkan juga bisa. Tapi biasanya anak-anak muda itu pertama pasti dia tidak memperhatikan itu, diikut-ikutan gitu. Karena anak generasi sekarang ini kan cuma ikut-ikutan, temannya nggak ikutan melihat sendiri. Itu yang bahaya. Jadi harusnya melihat potensinya diri sendiri. Temannya kuliah ini dia ikutin. Ya itu. Tapi juga saya ngelihatnya kalau toh sudah ikut itu, teknisnya bisa, biasanya anak-anak muda ini sekarang non teknisnya yang kurang. Sorry saya katakan begitu karena saya interview banyak orang. Hmm. Biasanya pinter gitunya, tapi nggak pinter misalnya cara berkomunikasi Hmm. kurang. Pak kan zaman dulu aja tuh unggah-ungguh gitu kan. Hmm. Lah itu budaya kita ya harus unggah-ungguh. Bagaimana membaca ekspresi orang, kan dia harus belajar itu. Nah soft skill itu misalnya bagaimana dia mengungkap cerita aja nggak suka nggak bisa mereka karena biasa baca di sini kok. Hmm. Nulis ya biasanya juga ngaco, mohon maaf nih. Tapi nggak apa-apa tapi begitu ngomong ilmiah tulisannya kan harus runut. Nah kalau di sini kan tulisnya di WA aja kan, WA kan ngawur aja kan. Nah, itu mereka harus belajar juga soft skillnya. Skillnya sudah banyak di sini. Saya merasa itu. Hmm. Baik man, menjadi profesional anak muda ini atau menjadi entrepreneur? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Karena apa? Rezeki itu kan pintunya banyak. Jangan cuma satu jadi karyawan. Ada, loh iya dong. Dagangnya entrepreneur kan. Tapi sama juga. Dagangnya jangan kayak saya dulu. Saya kan dagang polo hijau. Dagang apa itu beras, jagung. Anak muda sekarang nggak boleh begitu. Dia harus melihat potensi ke depan kan. Semuanya sekarang masuk ke dagang digital. Tapi jangan lupa, itu yang dia itu hanya main di aplikasi. Tapi tidak membina barangnya sendiri. Anak-anak muda sekarang bisa bikin kan. Apa itu? Jagung aja nggak cuma mareng sekarang. Anak muda bisa berpikir begitu kan. Si mantunya teman saya itu bikin e-series itu. Sekarang luar biasa. Sama ekspor gitu. Iya. Nggak, maksud saya anak muda kelebihannya kan harusnya dia kreatif. Ya itu loh. Begitu maksud saya. Jadi jangan lockdown atau hanya jatuh pada semuanya sekarang biasa jual di internet. Cuma jualan toh. Tapi harus ada kreativitas. Membikin barangnya. Gitu loh. Nah anak-anak muda ini kan jago sekarang. Makanannya fusion. Ada fusion. Ada fashion, ada fusion gitu kan. Anak muda kan jago itu. Kalau saya nggak kebayang itu makanan pecel ya rasa gitu kan. Mereka sekarang dicampur-campur kan jadi apa. Nah, kreasi-kreasi itu harus keluar dari anak muda. Menurut saya. Nah, saya lebih percaya anak muda daripada Kembali lagi, Mas Go. Ya. Untuk anak muda hari ini, dengan sulitnya lapangan pekerjaan, dengan banyaknya pencari kerja ini, solusinya seperti apa kira-kira? Pertama, menurut saya dari anaknya sendiri punya keyakinan, dia pasti bisa. Kedua, memang harus diberikan environment yang cukup. Environment ini ya sekali saya sering ngomong environment ini apa? Mulai dari orang tua, gurunya maupun terakhir memang pemerintah harus aware terhadap itu. Pemerintah lah yang harus turun tangan membantu melihat ke depan. Jadi apakah sekarang jurusan ini masih harus terus? Itu harus sekarang ada Merdeka Belajar kan? Ya kan Merdeka Belajar kan? Alhamdulillah ada. Tapi sebenarnya yang kita lakukan itu belajar merdeka dulu sebelum Merdeka Belajar. Belajar merdeka artinya belajar untuk memilih. Ketika begitu dibuat Merdeka Belajar, kita bingung. Mau apa? Memilih apa? Gitu. Karena kita nggak biasa dilakukan, diajar untuk merdeka dulu. Nah, merdeka artinya apa? Merdeka memilih, merdeka untuk memutuskan. Orang tua kadang-kadang memaksakan. Nah, itu yang nggak bisa. Kamu harus jadi dokter. Itu. Ternyata dokternya peluangannya nggak ada. Nah iya gitu. Karena orang tua pikirannya kayak ke depan terus kan. Ingat sekarang Menteri Kesehatan. Kedokteran ke depan tidak hanya mengandalkan pada orang, mengandalkan teknologi. Sehingga mereka, berarti saya bisa belajar teknologi kedokteran dong. Tidak pada dokternya dong. Nah, banyak peluang-peluang baru yang mereka harus ciptakan atau dia lihat dan dia bisa masuk. Sekali mas, itu kelebihan anak muda. Sama yang tua ini kan cuma malas. Nah, tapi kalau anak muda yang malas ya buang aja. Oke, betul. Terus dengan
bonus demografi ini juga akan mempengaruhi itu, Pak Teguh. Sangat. Hmm. Bonus demografi bisa jadi masalah, bisa jadi berkah. Ya kan? Jadi berkah ketika kita mengelola di generasi itu untuk sesuatu yang produktif. Tapi menjadi masalah ketika kita trap di masalah di mana tidak punya kemampuan mengembangkan teknologi sehingga dia pada lompatan yang tertentu. Ini masalah. Bisa jadi beban orang yang banyak. Sangat beban. Atau bisa jadi potensi yang bagus. Karena kita itu kalau saya lihat ya, Indonesia ini manufacturing index kita masih rendah. Jadi kebanyakan kita tuh tergantung pada raw material. Dan itu harusnya dikembangkan menjadi memerlukan anak-anak muda masuk di bidang, saya kebetulan latar belakang teknologi dan saya yakin itu diperlukan supaya apa? Supaya saya mengolah bahan dasar yang dasar ini menjadi sesuatu yang lebih sehingga kita naik kelas. Itu diperlukan. Kalau tidak, bonus demografi menjadi masalah besar kita. Karena orang yang membebani saja, tidak menjadi sesuatu yang produktif. Itu menurut saya. Oke. Terkait dengan pekerjaan, Pak Teguh. Dulu ada yang mengatakan era dulu mungkin 2010 ke bawah atau sampai ke bawah, belakang lagi lah sampai 20 ke atas itu dulu itu pekerjaan yang diidamkan itu oil and gas. Kalau sekarang adalah teknologi. Benar nggak seperti itu? Mungkin kerja dulu, kalau dulu bisa jadi insinyur apa aja deh gitu kan. Saya rasa fenomena itu bisa benar, tapi juga bisa nggak benar. Artinya gini, oil and gas itu macam-macam. Jangan melihat hanya pengoborannya saja. Ya kan? Bisa juga dia pengolahannya menjadi barang. Nah barangnya bisa macam-macam. Bisa menjadi plastik, bisa jadi, ya, itu juga harus dipelajarkan banyak itu. Teknologi. Atau juga pada teknologi bagaimana sekarang pengoboran itu menjadi lebih efisien. Ya kan, tidak, misalnya minyak itu kan sembunyi. Tapi dengan teknologi baru kan bisa disemprotkan nongol lagi, kan gitu kan. Teknologi. Nah, itu juga sama kan, tapi dibutuhkannya memang nggak banyak. Apakah sekarang di teknologi? Ya memang begitu, nggak ada pilihan. Artinya apa? Artinya sekarang kan dengan adanya revolusi industri 4.0 dan sebentar lagi 5.0 itu kan kemudahan muncul karena ada IT kan. Sehingga IT bukan lagi barang yang perlu ditakuti, bahkan barang yang harus dikuasai oleh anak muda. Saya rasa statement sampean nggak salah benar dan saya setuju. Karena sekarang minyak apalagi di Indonesia makin lama makin turun kan. Nah, dan harusnya ditemukan lagi teknologi baru untuk mendorong migas. Tapi juga harus dicari teknologi baru untuk menggantikan migas. Hidrogen mulai. Artinya gini, pekerjaan yang diidamkan dulu itu kerja di perusahaan oil and gas. Kalau pekerjaan yang diidamkan sekarang itu di perusahaan teknologi. Iya, karena dulu kan yang paling mencorong sana. Seluruh aktivitas dunia ini menggunakan energi dari migas kan. Sebelumnya Anda tahu nggak apa yang menyebabkan? Paus loh. Minyak paus itu. Dulu kenapa orang seluruh dunia datang ke Indonesia itu? Salah satu nyari ikan paus. Minyak paus menjadi energi yang digunakan pada zaman dulu. Minyak itu kan baru ketemu belakangan. Makanya orang Eropa itu kurang ajar. Dia ke sini ngambil paus salah satunya. Dan dia mengambil paus sekaligus dia mengambil kemiri, mengambil ya kan, nut sama segala macam gitu kan. Berubah. Pemburu paus menjadi berkurang. Pengolahan paus menjadi berkurang. Ketemulah minyak gitu. Ketemu minyak. Lalu ketemulah batu bara. Kita sekarang di ban batu bara misalnya gitu kan. Kita kalah terus, Pak. Makanya kita harus pintar. Sekarang orang Eropa begitu di stop sama Rusia, dia nggak punya energi, dia ngeluarin lagi batu baranya. Ya kan gasnya di stop sama Rusia, dia ngeluarin batu bara lagi. Gitu kan. Kita sementara pakai batu banyak, nggak boleh pakai batu bara. Kacau ini. Dan dulu orang nyari minyak paus dari sini, Mas. Minyak paus. Minyak paus. Indonesia itu luar biasa. Kita nggak sadar aja. Minyak juga sama kan dari sini juga kan. Batu bara juga dari sini. Ke depan apa? Mulai kan sekarang mulai di band-band kan apa itu kelapa sawit. Dunia nggak ada kok. Yang tumbuh kan cuma di sini sama di sekitar itu kan. Tapi sekarang kan mulai dilarang kan minyaknya. Dia pikir minyak karena yang dibolehkan hanya minyak yang diproduksi oleh tanaman yang tumbuh di tempat dia kan. Sawit. Jadi kita sawit banyak, tapi dilarang kan. Oke itu Mas. Terakhir, saran Mas Teguh untuk anak muda sekarang ini berebut mencari pekerjaan itu seperti apa? Kalau menurut hemat saya memang nggak ada pilihan harus mengasah dirinya
lebih baik, dia harus punya keyakinan dia bisa lebih baik. Lalu yang penting itu anak buahnya itu networknya harus banyak. Network. Karena juga punya network sekarang mati aja. Ya kan network ini jangan hanya buat main-main, ya kan? Harus network betul. Lalu dia harus punya sesuatu yang dituju. Itu penting, berarti bisa yang pertama itu. Kan sekarang anak muda lebih percaya yang disenangi daripada yang nggak disenangi. Begitu anak muda itu punya tokohnya hanya cuma makan dan minum saja sama pesta, lupakan. Dia harus punya tokoh, cari tokoh di sekitarnya. Siapa yang bisa dijadikan tokohnya, dari panutan dia, lalu dia kuat dengan teknologinya, dikembangkan kemampuannya, insya Allah dia akan, udahlah. Jadi kalau kemampuan itu jangan tergantung pada satu tempat. Itu cari tempat lain aja deh. Ini harus dibuat sedemikian rupa supaya pekerjaan ngejar jangan ngejar pekerjaan gitu kan. Apalagi nanti misalnya bisa membuat pekerjaan itu lebih baik. Oke, Pak Teguh, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama. Semangat terus. Ya. Oke, demikian sahabat Radar Bojonegoro pembicaraan kita dengan Mas Teguh Haryono. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.